seperti harimau, Iya. ataukah ada bentuk hantu-hantu yang lain semacam sekarang kan muncul kuntilanak, pocong atau apa Iya, gitu iya, kan? iya. Itu wujudnya dari macan. Itu temponya tetap. Tenang. Oh itu. Ya, nyantai. Siap. Udah. Oke, apa itu? Astagfirullah. Oleh Abah Nanta, dia diambil, dipungut jadi anaknya. Akhirnya malapetakannya di sekitarnya juga itu ada Balandongan. Akhirnya yang sekarang menjadi kampung Balandongan itu. Iya. Makanya kalau ada mitosnya juga di sana, jalan-jalan malam-malam sekarang kalau mendengarkan alunan suara goong, suara apa, nayaga-nayaga kayak gitu, itu adalah dia cerita zaman bahula tos lakon cara rengkenek dahina mau ngajema jadi manusia. Oke Kang Aang, untuk sementara ini mungkin sedikit ada gambaran nih. Selama ini yang jadi pertanyaan perjalanan Syahuk ini, sosok Juri Grengkenek itu seperti apa? Karena memang mitos ini sudah berkembang kemana-mana. Iya. Orang-orang sudah banyak yang tahu nih tentang Juri Grengkenek, tapi tidak tahu nih ceritanya seperti apa dan sosoknya seperti apa. Dan sekarang ya cerita Kang Aang bisa menjadi salah satu referensi akhirnya perjalanan Syahuk bisa mengimajinasikan gitu kan ya, mengimajinasikan. Kalau jalan-jalan malam-malam sekarang kalau mendengarkan alunan suara goong, suara apa, nayaga-nayaga kayak gitu, itu adalah dari sosok-sosok waktu itu yang kelongsoran itu. Nah, kembali ke cerita si pemuda setelah diusir. Nah, sampai menjadi dia sosok yang sekarang sering dipergunjingkan dalam cerita rakyat sebagai hantu Rengkenek. Iya. Nah, itu gimana ceritanya? Nah, itu pertama kan ini kan Rengkenek. Dia menjadi sekarang selalu pinginnya menari. Apalagi kalau ada yang mendengar suara alunan musik yang kau kan bilangnya tataluan lah ya, seperti celempung yang tadi. Kalau mengental waktu dulu itu, kalau ada yang mendengar itu pasti dia datang. Sampai sekarang. Jadi dia hadir gitu. Bakalan hadir di depan kita atau di samping kita. Dalam bentuk kalau dulu ya bentuknya seperti manusia. Kalau sekarang ya mungkin udah peradabannya berbeda, mungkin dia hadirnya tidak nampak, tak kasat mata, tapi selalu dia akan berdampingan dan terasa ada hadir di situ ya. Jadi menyesuaikan juga dengan zamannya. Iya. Nah, si pemuda itu sampai sekarang tidak diketahui siapa namanya. Sampai sekarang tidak diketahui siapa namanya dan siapanya, cuma dia berpesan kepada ya masyarakat, jangan pernah yang kita inginkan selalu kita hayalkan. Itu akan menjadi malapetaka. Jadi kita dilarang menghayal ya. Iya gitu. Jadi kalau ada keinginan langsung kerjakan saja. Jangan menghayal. Menghayal. Makanya banyak ya sekarang kejadian warga yang sering melamun kayak gitu. Dia akan selalu kerasukan. Dalam keadaan kosong. Si Juri Grengkenek ini, si hantu Rengkenek ini datang. Ya seperti itu. Tapi kalau dulu kan kalau banyak tataluan, kalau beralunan musik, kalau sekarang banyaknya yang sering melamun. Nah itu sering kejadian di pas si anak muda hilang ini. Di mana nih posisinya? Posisi lokasi. Lokasinya itu kan lokasinya ada pentas ya. Itu pentas. Nah, lokasi pentas itu adalah pementasan. Nah, di pementasan ini nggak tahu kemana ada lagi pemulihan.
pemulihan lari ke hajatan, hajat lagi nggak tahu kemana dia hilangnya. Jadi di sekitar itu. Di sekitar itu. Ya, karena selalu mendengar nih di sekitar setelah Kampung Balendongan itu kan yang mau ke Ranjeng itu. Ya, nah di situ katanya sering menemukan juri grengkenek katanya. Iya. Kebanyakannya itu kalau di sekitaran Pentas, terus pemulihan, baru hajatan. Itu orang kalau hajatan ke Ciomas ya. Orang-orang Ciomas katanya sering melihat rengkenek, yaitu di daerah hajatan. Terusnya di 3 itu. Nah, kalau menurut Kang Aang sendiri, sosok hantu rengkenek ini mitos atau fakta? Kalau saya dibilang mitos, bisa dibilang fakta. Ya, karena saya udah membuktikan. Makanya kenapa saya terus merintis di komunitas rengkenek, mengambil dari cerita rengkenek. Dia selalu pingin alunan musik kayak ciki boom gitu ya. Terus saya masukkan ke celempung karena ini musiknya ciki boom. Mirip ya, mirip. Seperti itu. Jadi senyawa dengan air. Senyawa dengan air gitu. Terus yang kedua di manfaatnya ya. Karena kita jangan pernah melamun. Kalau melamun itu akan kita kosong. Nah, di sanalah mungkin para jin atau apa itu kan masuk. Justru bahkan kita tidak stabil hidup ya. Bahkan yang datang itu sosok kadang-kadang apalah gitu ya. Yang sering orang kerasukan gitu ya. Nah, tadi Kang Aang menyebutkan bahwa sosok rengkenek ini seperti Maung Kajajaden. Iya. Apakah memang bentuknya seperti manusia yang seperti harimau? Iya. Ataukah ada bentuk hantu-hantu yang lain semacam sekarang kan muncul kuntilanak, pocong atau apa gitu kan? Nah, seperti apa kira-kira? Kalau ini kan dibilangnya kalau orang-orang sini ya, masyarakat sini bilangnya aden-aden gitu ya. Aden-aden. Itu selalu akan muncul kalau pingin kasat mata ya, langsung jelas mata. Panjalu kan sering embun. Nah, kalau dalam embun itu kita jalan aja pinggiran situ lengkong pasti bakalan menemukan. Karena dia bakalan hadir waktu ibun itu. Oke. Apakah cerita tentang, anggaplah ini mitos ya, mitologi ya. Mitologi tentang hantu rengkenek ini masih dipercayai oleh masyarakat Dukuh pada umumnya? Masih dipercaya. Masih kuat. Makanya kalau di sini ya, kalau ibu datang Panjalu itu dilarang untuk merahu atau berdayung. Masih kuat ya. Kalau kita memaksakan untuk berdayung, selalu nyasar. Iya. Nyasar. Atau perahu muter sendiri. Iya, kayak gitu. Ya. Pokoknya tapi tidak fatal untuk celaka sampai korban gitu, tapi celakanya nyasar aja gitu. Sosok hantu rengkenek ini berarti tidak jahat ya? Iya, tidak jahat. Malahan terkesan seolah-olah dia selalu ingin mendengarkan satu alunan musik hiburan aja. Ya. Makanya kan waktu dia pas mau menghilang kan itu waktu udah hiburan. Makanya kalau sekarang datangnya ke tempat hiburan atau yang mendengarkan alunan dia selalu akan hadir di sana. Hadir juga. Iya. Makanya kalau yang kerasukan hantu rengkenek ini, dia akan merasa pinginnya ngigel gitu, joget. Makanya orang-orang yang antusias dengan seni pasti pinginnya ngigel. Itu sebenarnya itu kemasukan hantu rengkenek. Atau ada yang sengaja dipanggil untuk merasukinya supaya ngibing gitu. Ada banyak ya seperti itu, supaya kalau di sini ada digebyung kayak gitu ya. Sering memanggil, dia bakalan sosok moderatornya akan joget kayak gitu. Ya. Lalu sosok Nawang Bulannya kemana nih? Ceritanya dalam cerita itu kemana nih? Apa sosok Nawang Bulannya?
Kalau Nawang Wulan ini tetap menjaga lingkungan duku, karena dia kalau kuburannya tidak ada. Cuma kalau tempat khusus untuk dia itu ada semacam situs khusus dia. Nawang Wulan. Cuma kalau ininya ya tempatnya, makomnya itu tidak ada. Kalau Abah Nanta ada kuburannya. Ya. Di sekitar dukuh juga. Iya. Jadi kuburan makom karuhun gitu. Iya, makom karuhun gitu. Iya. Itu sangkut paut kalau banyak orang bilang itu sama Sarangkayoga, tapi nggak tahu lah itu ya. Itu kan Sarangkayoga ya. Tapi tidak tahu lah, makanya saya tidak mau ambil dari sejarah-sejarah itu ya. Cuma yang tahu sebatas Abah Nanta aja. Ini cerita ini seperti ketika Joko Tingkir melihat bidadari ya. Iya gitu ya. Dapat selendang. Iya. Oke. Kira-kira nih ada nggak pantangan masyarakat dukuh berhubungan dengan cerita Rengkenek ini? Banyak pantangannya buat jangan tataluan kayak gitu, apalagi di bulan Mulud. Gitu. Iya. Kalau di bulan Mulud pasti dilarang karena banyak sosok-sosok kalau bulan Mulud ya langsung ke pacar adat Nyangku ya. Itu banyak tamu-tamu yang datang, bukan tamu manusia saja, tapi makhluk-makhluk astral juga datang. Makanya di sana jangan sampai untuk mencari hiburan. Beredar di masyarakat sekarang, pernah nggak kejadian sesuatu diceritakan kalau memang ada kejadian yang berhubungan dengan Rengkenek zaman sekarang, ada nggak, pernah kejadian nggak? Kalau sekarang ada, pernah kejadian. Tapi ini orangnya diklik aja ya. Orangnya ada 2 orang yang sekarang. Dia dulu sering melamun gitu sampai sakitnya melamun kayak orang stres gitu. Alhamdulillah sama sesepuh dukuh diobati. Dan setiap dia merasa sakit selalu ngibing dan ngelamun. Dia mencari tempat-tempat sepi untuk menyepi. Kadang-kadang lah dari rumah diam-diam lari ke situ Lengkong, di pinggir situ Lengkong, melamun. Itu dari pagi sampai malam itu mau dibujuk-bujuk sama itu nggak bakalan diem aja gitu. Ketika komunitas Kang Aang memainkan musik nih, ya komunitas Rengkenek ini memainkan musik, ada nggak kejadian yang paling berkesan? Yang berhubungan dengan sosok Rengkenek ini? Ada. Yang berkesannya itu ada moderatornya juga ya. Saya coba untuk panggil, tapi ternyata benar juga ada gitu, langsung bermain. Pernah saya dimainkan mediator itu dipakai di acara Nyangku waktu itu, waktu ada event ya. Itu saya coba, ternyata benar ada, itu langsung masuk gitu. Iya. Cuman yang paling penting Kang, dari setiap kejadian atau cerita orang tua yang berkembang di masyarakat sebagai cerita rakyat, ini pasti memiliki siloka kan? Iya. Memiliki pesan-pesan tersendiri yang disampaikan untuk anak cucunya gitu. Iya. Dan itu tadi sudah digambarkan jelas oleh Kang Aang. Iya. Intinya buat masyarakat sekitar jangan pernah untuk melamun. Apalagi berhayal. Intinya seperti itu. Karena itu konsentrasi ya. Iya, kita harus konsentrasi ke depan, terus jangan sampai kita melamun. Lebih baik kita kerjakan apa yang kita mampu. Jangan pernah untuk melamun dan berhayal. Intinya seperti itu. Oke. Terima kasih Pak atas penjelasannya. Oke, demikian teman-teman perjalanan Si Hawuk, apa yang disampaikan oleh Kang Aang tentang mitologi hantu Rengkenek tadi sudah sangat gamblang dibukakan. Dan ini merupakan kearifan lokal karena ini berkembang menjadi sebuah cerita rakyat yang
walaupun tanpa literatur, masyarakat sekitar mempercayai adanya sosok Rengkenek itu. Ya. Demikian teman-teman. Silahkan teman-teman menyimpulkan sendiri benar dan tidaknya, walau alam bisawab. Yang jelas bahwa gaib itu adalah ada. Ya. Sampai ketemu di perjalanan Cihawu episode mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rengkenek, 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 datang dari goigoan, namun ayah nu tak tahu.